Ada yang melawan saya, ada. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil. Politik Indonesia semakin gayeng, semakin panas. Pak Prabowo semakin bulat-bulat. Nah, sewaktu memberi sambutan dalam acara Kongres Muslimat NU ke-18 di Jatim kemarin, itu Presiden mengatakan, ada yang melawan dirinya. Dan yang melawan Presiden itu ada di birokrasi. Oh, berarti Begawan nggak termasuk loh ini. Dan yang merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil. Nah, nurut Ngompolres. Siapa yang dimaksud oleh Presiden Prabowo? Orang birokrasi dan merasa jadi raja kecil ini. Nah, sambil tak kasih kesempatan berpikir, kita simak ini pernyataan Presiden dulu. Ada yang melawan saya, ada. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil. Nah, sudah mendengar sendiri kan? Beneran ini Presiden nyebut raja kecil ini. Dan yang langsung terpikir oleh Om Begawan, yang dimaksud raja kecil itu kelihatannya ya tentu saja Gibran. Mau siapa lagi? Kalau ada seorang raja di Indonesia ini yang pantas disebut raja. Wakilnya sendiri. Boleh dong tak sebut begitu. Ini hanya definisi analisa Om Begawan aja. Semoga ya benar. Dan ini bukan asal bicara saya, bukan main tunjuk aja, tidak sekedar nuding-nuding. Om Begawan paham. Banyak yang mengira raja-raja kecil itu para kepala daerah. Oh tidak, bukan para kepala daerah atau menteri. Nah, yang dimaksud kepala daerah atau menteri itu sebagai raja kecil kan jumlahnya tidak hanya satu, tidak tunggal. Nah, sebagai orang lama pasti Prabowo akan mengatakan raja-raja kecil bukan raja kecil. Atau bisa juga pakai kata para raja kecil, itu mungkin banyak. Untuk menunjukkan jamak atau lebih daripada satu. Nah, atau lebih daripada 3 dan 2. Dan kita hanya dibilang raja kecil, berarti hanya satu. Tunggal berarti. Nah, satu tok, nggak ada yang lain. Dan kata kecil bisa dimaknai kekuasaan yang terbatas atau dia berkuasa untuk hal-hal yang tertentu. Kecil juga bisa dimaknai sebagai muda, belum matang, masih kecut. Newbie. Ada yang dirasakan dalam kepala negara, ada yang disebutnya sebagai bandel, dablek, sudah mengabaikan dirinya. Om Begawan memaknai kegelisahan atau keresahan hati Presiden. Itu sebagai sebuah kewajaran. Saya memahami yang bandel dan dablek malah orang terdekatnya. Yang terkesan tidak menopang. Jangan-jangan malah ada sesuatu yang mau dilakukan. Kok tidak melu nyengkuyung menyukseskan gagasan-gagasan Pak Prabowo gitu. Nah, masalahnya waktu bicara di sambutan itu, Pak Prabowo tidak spesifik menunjuk atau membuka siapa sih raja kecil itu. Tidak pula menguraikan ciri-ciri atau kekuasaannya sekecil apa. Ya, tapi memang yang dibicarakan di Kongres Muslimat NU dengan saat sambutan di Harlah 102 NU itu masih inline, segaris. Malah di Harlah NU, Presiden tegas berkata, yang dablek dan bandel, yang tidak sesuai keinginan rakyat, mau diganti. Nah, sampai sekarang belum ada satupun menteri yang dicopot itu. Belum reshuffle itu. Ini yang Om Begawan nunggu-nunggu ini. Nah, saran Om Begawan sebaiknya Presiden tidak sering bicara begini. Mengapa? Bila itu hanya gertakan. Cuma omon-omon atau ancaman kosong. Rakyat jadi nggak percaya nanti. Apa yang disampaikan itu beneran yang mau dijalankan atau omon-omon belaka. Ya lagian loh. Andai raja kecil itu beneran kepala daerah. Berapa persen sih kepala daerah yang sekarang menjabat akan ikut pelantikan kepala daerah? 20 Februari nanti, jumlahnya sedikit banget. Mayoritas Pemda sekarang ini malah banyak dijabat oleh penjabat kepala daerah. Alias statusnya sementara.
Ambuh bupati, wali kota, gubernur, itu sementara. Mereka ditunjuk Mendagri untuk mengisi jabatan hingga kepala daerah definitif dilantik ya, tanggal 20 Februari nanti. Lah menyebut raja kecil melawan, idealnya juga tidak dimaksudkan presiden terkesan sebagai pahlawan, sok membela rakyat. Lah wis disebut begitu ya. Ini uraiannya loh, malah bicara ada yang melawan efisiensi atau impres tentang pemangkasan anggaran. Kan gak nyambung itu. Juga menyebut dirinya membatasi studi banding ke luar negeri. Lah kok larinya ke situ? Nah memang sih Presiden lantas menjelaskan yang tidak terima pengetatan anggaran. Katanya mereka gerundel, lalu lobi-lobi wartawan. Menghubungi LSM suruh nyerang Presiden. Ya, akhirnya kemana-mana. Masa ada yang begituan Pak? Coba Presiden bisa gak jelasin mana media yang nyerang-nyerang pemerintah? Jumlah sama media yang pasang badan buat pemerintah. Banyakan mana coba? Lawang mayoritas survei kan nyebutnya puas dengan 100 hari pemerintahan Prabowo. Kenapa mesti takut? Nah, sekuat apa sih pengaruhnya? Analisis atau berita media atas persepsi rakyat. Apa ada rasa trauma, memori kelam tahun 98? Waktu mantan mertuanya dipaksa lengser dari kursi presiden. Nah, mungkin ya tidak. Oke lah, kita balik lagi ke soal raja kecil yang disebutkan Pak Prabowo. Lah kok tiba-tiba Begawan itu menghubungkan sama Wapres? Nah, ini kenapa? Lah dalam berbagai kesempatan kita hampir tidak pernah mendengar Gibran menguraikan dengan spesifik apa fokus program Presiden Prabowo. Kalau dia sebagai wakilnya kan harusnya mengatakan program-program Pak Prabowo. Siapa yang pernah tahu? Gibran itu memaparkan secara runtut. Apa sih yang dimaksud dengan astacita? Astacitanya Pak Prabowo itu. Selama hampir 4 bulan jadi Wapres, kapan Gibran bicara di depan publik tentang astacita? Menyampaikan berbagai kebijakan Presiden. Ya entah soal makan bergizi, entah perkara efisiensi anggaran, entah sikap Presiden terkait IKN. Yang ngomong ke ketahanan pangan era Prabowo lah mungkin. Dan lain sebagainya. Banyak yang harus dilakukan. Yang harus didukung oleh Wapres. Tapi sementara itu diam. Orang tahu ngomong. Malah Jojo malah jegal kok. Nah sementara pembantu presiden kayak menteri. Nah pasti rutin melaksanakan tugas dari program-program presiden. Ya dia pembantunya. Digablek. Orang nurut ya ganti wae. Kan bila ada kesempatan, misalnya bicara di ajang seminar, diskusi. Bisa pula kan Gibran membedah apa sih perbedaan-perbedaan target antara pemerintah sekarang dengan pemerintah sebelumnya. Pemerintahnya Pak Prabowo dengan pemerintahnya bapaknya. Loh waktu kampanye dulu berkali-kali disebut Prabowo akan melanjutkan program-program Jokowi. Coba uraikan. Program apa yang mau dilanjutkan? Yang makin ditingkatkan kualitasnya apa? Oh, anggaran kementerian jadi pangkas sama dilanjutkan. Termasuk memblokir semua anggaran IKN. Mana bisa kata-kata melanjutkan. Nggak nyambung gitu. Nah, sebagai Kompolnas yang pernah mendengar atau membaca apa yang disampaikan Wapres tentang perkara ini. Sebagai anak mantan presiden, udah sekarang jadi Wapres loh. Harusnya menguasai kebijakan-kebijakan yang jadi perhatian. Yang benar-benar serius diimplementasikan nanti loh. Sekaligus bisa ngerti nih komparasi antar program Astacita dengan Nawacita. Ngedukung program Prabowo tentang makan bergizi bukan berarti hanya datang, tekon, nonton, nggak ngomong sama sekali ya ngapain. Kunjungan beliau dari satu sekolah ke sekolah lain. Semua datang. Bagaimana pelaksanaan makan bergizi bisa berjalan baik kalau tidak mengetahui masalah-masalah yang di dalam. Kalau cuma kunjungan, gue ngopol. Loh kok ya sayangnya itu loh. Jurnalis yang ngintili Wapres belas gak ada yang nanya. Bagaimana rencana implementasi dari makan bergizi sejauh ini? Ya, kok gak ada yang tanya? Mungkin dia bisa jawab tuh. Jarang kita temukan. Reporter lapangan bertanya dengan pertanyaan kritis juga jarang. Ini jangan-jangan juga reporter-reporter bawaannya semua. Nggak tanya tentang apa jumlah sasarannya berapa, kan harusnya ada pertanyaan. Entah hasil evaluasi sementara kayak apa. Entah wilayah-wilayah yang bakal segera dijalankan makan bergizi. Atau apalah gitu loh. Nah kualitas jurnalis kita itu sepertinya memang beda dengan para jurnalis zaman dulu.
yang betul-betul punya idealisme sebagai jurnalis. Kan ya bisa juga toh Wapres bicara bagaimana kelanjutan penyidikan pagar laut misalnya. Gibran juga nggak salah kok memberikan pernyataan-pernyataan seperti itu. Jangan-jangan takut nanti dihubung-hubungkan. Atau menjelaskan skema realisasi program 3 juta rumah. Yang programnya Bang Ara itu. Wah itu nggak berani, jangan-jangan breng sama Bang Ara sendiri. Banyak kendala ini ya. Nah ketika ada pemangkasan anggaran yang diputuskan oleh Menkyu atas perintah Pak Prabowo, namun dari banyak aktivitas Wakil Presiden, kita belas nggak pernah krungu Wapres bicara hal yang substansif, krusial atau visioner tentang masalah pemangkasan anggaran. Nah tindakan atau sikap dia dalam tiap aktivitas ke lapangan, nemui rakyat, ketemu, ya hanya melakukan obrolan biasa. Hanya netepi kewajiban rutinitas belaka. Kayak nggak punya modal pengetahuan belas. Paling banter ya bagi susu sama bagi buku. Kayak wali kota zaman dulu aja. Nah ini otomatis ini. Begawan tuh simpulkan sebagai hal yang tidak sinkron, tidak mendukung. Apa malah sebenarnya beda arah dengan Presiden Prabowo. Tampilan di ruang publik itulah yang bisa jadi simpulan, rumusan di kepala presiden ini. Bahwa raja kecil mau melawan presiden menurut masyarakat termasuk Begawan ya Gibran. Ini saya nggak nuduh loh. Ini saya hanya meruntutkan apa yang diomongkan Pak Prabowo. Dikulak-kulik itu, disimpal-simpulkan. Masa sebagai orang kedua di Republik ini belum pernah sedikit pun menguraikan lumayan detail, agak komplit misi atau tahapan-tahapan beberapa program pemerintah. Oh enggak, presiden, wakil presiden kan satu paket harusnya. Jangan jalan sendiri-sendiri. Dan sebenarnya, Wapres kan enggak usah mengarang kok. Bisa minta bantuan staf ahli misalnya. Kalau dia cetek pengetahuannya atau materinya enggak banyak. Atau staf khusus Wapres untuk membuatkan naskah pidato. Yang ngomongin soal program pemerintah agak dalam, agak detail gitu loh. Lumayan panjang kan bisa lalu dibaca. Tapi ya jangan bacanya terus para-para, itu jangan. Rodok serius gitu loh. Nah kegiatan Wapres terakhir, waktu ngasih sambutan di acara Imlek, silakan dicek di berbagai channel YouTube. Di sini banyak ucapan seremonial saja. Misalnya cerita tentang sio, tentang pantun. Ucapan yang hormat pada para pejabat yang hadir dan hal-hal yang ya saya kira standar remeh aja lah. Nah, yang penting pidatonya. Ya sekedar 2 hal, bicara toleransi dan makan bersih itu pun menyinggungnya singkat. Hanya ngomong aja masalah toleransi dan makan bergizi, tapi pembahasannya, kupasannya juga nggak ngerti, nggak ada. Nah di aspek lain, Jokowi menurut Begawan mulai membangun kekuatan sendiri. Ini hati-hati nih. Atau mengorkestrasi nama dirinya di politik nasional. Minggu kemarin ada upaya politisasi situasi. Ya, Jokowi terus menjaga agar namanya tak tenggelam dari pemberitaan. Dia semacam menjaga kiprah politik Jokowi lah. Tidak amblas di telan bumi. Nah kebetulan hari Minggu kemarin di Solo ada aksi rakyat yang meminta agar Jokowi diadili. Aksi itu dilakukan dengan konvoi berkendaraan motor. Muter-muter di beberapa jalan utama di kota Solo. Nah kata seorang teman yang ada di Solo ngabarin saya, mereka sebenarnya ingin mendekat itu ke jalan di mana ada gang yang menuju rumahnya Jokowi. Namun rupanya kawasan itu dijaga oleh banyak aparat. Di saat yang sama antrian warga yang datang ingin bersalaman hari Minggu kemarin beludak. Beneran loh ini agak aneh ini. Bisa sebanyak kemarin itu. Nah berdasarkan tayangan yang tak lihat, tumben yang mampir ke rumah pribadi berbeda. Mengular panjang hingga ujung gang. Ini sebagai keinginan natural warga atau ada settingan saya nggak tahu. Nah, apa benar aparat keamanan tidak tahu ada aksi maksa adili Jokowi yang mau mendekat ke sana itu? Jikapun mau mendekat, bukankah selayaknya ada barikade? Entah jalan ditutup, keamanan ditingkatkan, atau rombongan konvoi dijauhkan. Ya minimal yang mau ketemu mantan presiden kan diminta dibatalkan, alias ditolak dulu. Nah, membiarkan banyak warga berdatangan yang mau menemui, lalu di sisi lain sedang ada yang menyuarakan aspirasi. Tidakkah ini rawan konflik?
Lah kalau terjadi breng itu kan yang rugi siapa nih? Lah tolonglah yang beginian mestinya bisa diantisipasi nih. Lebih baik dijagani dulu lah, tidak dibiarkan. Lah kalau ada pihak yang menyusup, mempengaruhi hingga memprovokasi, lantas bersih tegang, apa jadinya? Apa jangan-jangan memang disengaja ini biar timbul ketegangan? Yang konvoi banyak laki-laki, yang antri mau salaman dengan Jokowi banyak yang perempuan. Tapi Om Begawan nggak yakin. Jokowi tidak ngerti, tidak diberitahu, nggak dapat betul, nggak mungkin. Pasti ada settingan untuk supaya entah itu kesengajaan, entah itu sebagai barikade natural, rakyat dibenturkan dengan rakyat, ya bisa saja. Ada masa yang antri di rumahnya, juga ada yang menimbu dirinya, mendemo dirinya. Kita sama-sama hormati. Orang yang memang ketemu, memang ketemu, pengen ketemu Jokowi, sama yang sedang demo, kita sama-sama harus menghormati. Namun membiarkan salah satunya mendekat, jaraknya mungkin kurang dari 200 meter, ini rawan dikompori, rawan ada penyusup, rawan dipanas-panasi, sangat berpotensi terjadi bentrok. Lah politisi mestinya tidak menuruti egonya sendiri. Jangan membiarkan yang beginian terulang lagi. Bagaimana bila yang konvoi memaksa mendekat atau lewat di jalan yang terdapat kerumunan massa? Jangan sampai urusan kepentingan politik lupa dengan melindungi rakyat. Jangan sampai keegoan, kesengajaan bisa memberikan dampak yang sangat tidak baik kepada rakyat. Itu ya. Semoga semua memahami dan semua mengerti apa yang Om Begawan sampaikan dan tidak gagal paham. Salam Begawan, salam Ngompol. Jangan lupa subscribe. Dadah.